sampai ke faktor kelima yang digunakan orang ujub, yaitu ujub binasabi salafi ad-dalamah, yakni bangga dengan adanya hubungan relasi kedekatan dengan pusat rojo maksudnya. Jadi raja-raja yang boleh, para pejabat-pejabat itu kita gunakan sebagai kebanggaan, ya, tanpa ada pejabat dan raja presiden itu tidak punya nasab, tidak punya faktor agama dan ilmu. Jadi intinya ngandalno pusat. Pusat dalam hal ini pejabat tinggi. Nah, yang seperti ini itu ghayatul jahli, itu puncak dari kebodohan. Tapi yang mengatasinya, cara mengatasinya, yakni kita angan-angan apa yang akan dihadapi oleh mereka para raja itu nanti di akhirat, ya, di dunianya dulu. Di dunia kita harus sadar bahwa raja-raja, presiden, pejabat tinggi itu melakukan kezaliman kepada warga. Jadi kita merasa di backup oleh pejabat tinggi, harus kita pikir itu mereka itu selama ini terhadap rakyatnya bagaimana. Satu. Yang kedua, ini masih di dunia, mereka agamanya bagaimana. Umrah kok itu, saya ini supaya umrah itu diikutin ya, diburu KPK, jadi buruan KPK itu boleh umrah. Dan mereka dimurkai oleh Allah. Jadi di dunia kita pikirkan kejahatan mereka. Terus di akhirat kita bayangkan mereka ini di akhirat seperti apa bentuknya, seperti apa baunya, seperti apa menjijikkannya di akhirat. Karena di akhirat orang yang seperti ini sudah Mayyarul ya'ti bima walla yawmal qiyamah, kata Allah. Nah, kalau kita bisa memahami perilaku di dunia dan apa yang dialami para pejabat itu di akhirat, ya kita menghindar, tidak mau dihubung-hubungkan dengan mereka. Ini mau pemilu, tuh misalnya backing itu, hati-hati, sudah tidak sedikit orang itu, makanya ada namanya pejabat korupsi itu tidak tindak korupsinya saja yang ditindak itu, tapi kemana hasil korupsi itu dialirkan, dilacak. Hasil korupsi dipakai usaha, dipakai amal, dipakai itu namanya tindak pidana pencucian uang, TPPU, dikejar. Jadi orang tindak pidana pokoknya saja yakni korupsi, tapi juga tindak pencucian uangnya. Malah sekarang, nah yang harusnya saya ikut bahas hari ini itu ada namanya perampasan aset. Ada rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi tidak hanya tindak korupsinya yang dipidanakan, tapi pencucian uangnya juga pidana tersendiri. Ngene iki sisa duwite dirampas oleh negara. Kenapa kok sampai perlu dirampas asetnya? Karena koruptor itu ternyata iso ngitung, aku korupsi 100 miliar, engkau pidananya kena berapa tahun misalnya,
nyang-nyangan terus apa disuap sidik-sidik gitu hakimnya, terus akhirnya kena 5 tahun. Saldonya itu masih curah-curah itu untuk 7 keturunan itu. Nah, sudah ngitung, penjahat itu judulnya ngitung, aku ya dihukum ini dijesubun dengan tindak kejahatannya, maka dirampas asetnya, bahasa lainnya dimiskinkan. Nah, keri-keri karo wong niku senang gue ya wis. Iku royatul jahiliyah seperti itu. Nah, kalau kita sampai berpikir seperti itu, kita akan lebih suka dihubungkan dengan anjing dan babi daripada dihubungkan dengan pejabat tinggi itu tadi. Nah, lah anak-anaknya bagaimana? Kalau kebetulan auladul zulama itu bagaimana? Ya mungkin anaknya yang kebetulan baik, anak pejabatnya kok baik, ya bersyukur karena oleh Allah agamanya diselamatkan gitu. Ya dungakno anak-anak dan atau keluarga dari pejabat yang korup misalnya itu. Kalau mereka kebetulan terdidik, akhlaknya baik, tidak mengikuti jejak orang tuanya, yuk alhamdulillah bersyukur. Kalau dungak-dungaknya wong tuane, kalau muslim, soalnya kalau tidak muslim tidak bisa didoakan deh, itu anak-anak mereka. Lah ini orang deh, Pak Ane kecekel guru-guru anak ini. Jadi Pak Ane aman-aman baik-baik saja. Neng anake pola, yo polahe ora jarak nyadui kancane, ngoten gitu. Nyadui kancane barang di pelacak disoadui gitu kan. Eri-eri kok mendile menjubule bapake wong pejabat tinggi. Barang dilacak lho keri-keri bapake ngene iku wis kena kabeh. Itu jenenge sobek. Itu sampel saja. Maka orang yang seperti ini itu juga sebetulnya ini seperti gunung es. Di puncaknya yang di permukaan terlihat hanya kecil, tapi juburnya di dasarnya, di bawahnya itu banyak sekali. Asal tisu.